Ada, saat ini kita sedang dikejutkan oleh satu berita yang mengatakan bahwa Zakir Naik ini telah kena HIV/AIDS dan saat ini sedang operasi atau mungkin berobat di Malaysia. Dan apakah ini memang benar seorang tokoh agama Muslim? Dan kalau memang ini benar, ya kita sangat prihatin dengan beliau dan kita berharap supaya semua teman-teman atau mungkin tokoh-tokoh agama yang ada di seluruh dunia bisa bertindak dengan hati-hati dan juga tetap menjaga diri, tidak mencari popularitas, dan kita tetap Mengerikan sekali. percaya kepada apa yang kita percaya. Kononnya personaliti pendakwah dari India, Dr. Zakir Naik, sedang dirawat di hospital kerana menghidap AIDS sebagai mengarut. Akbaruddin Abdul Qadir memberitahu Malaysia Kini, Zakir sekarang berada di luar negara. Menurut Akbaruddin, dakwaan Zakir hidap AIDS adalah berita palsu dan langsung tidak benar. Baru-baru ini muncul dakwaan di media sosial mengatakan Zakir disahkan menghidap penyakit tersebut dan sedang dirawat di sebuah pusat perubatan swasta di Lembah Kelang. Zakir merupakan seorang warga negara India yang memegang status penduduk tetap Malaysia. Untuk rekod pada 2019, Zakir Naik dikenakan larangan untuk berceramah susulan kenyataan kurang menyenangkan. Namun beliau tampil berceramah di Perlis pada 2 Februari lalu. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada video tadi kita melihat bagaimana kemudian diinformasikan kepada kita atau begitu banyak ya video-video shorts dan juga pembahasan di media sosial YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Bahkan FB Pro, Instagram itu membahas tentang Zakir Naik yang kontroversial tentu ya. Dalam ceramah-ceramahnya itu seringkali menghina agama Kristen. Seringkali memojokkan kitab suci agama Kristen. Bahkan lucunya ketika dia datang ke Indonesia, dia itu difasilitasi teman-teman sekalian. Diberikan tempat yang mewah. Bahkan disambut oleh wakil presiden kita. Ya, jadi sebenarnya kalau didatangkan penceramah dari luar negeri untuk memperkuat akidah daripada umat Islam dengan menggunakan ayat Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah, dan mungkin istimewa ulama lainnya, dan mungkin beberapa referensi-referensi sejarah daripada Islam itu sendiri, jika itu yang dipaparkan, no problem ya, tidak ada persoalan, silakan kawan-kawan. Tetapi yang lucunya adalah justru dia datang sudah difasilitasi lagi, tapi itu hanya memberikan kesan ya intoleran dan juga ujaran kebencian saja kepada umat Kristen. Nah, kita lihat dakwah-dakwahnya, ceramah-ceramahnya, aduh memang sebenarnya tak ada isinya begitu ya. Hanya karena mungkin dalam momen tersebut gitu, jadi udah dibatasi sekali ketika orang Kristen bertanya, berargumentasi, sudah dibatasi oleh moderator begitu ya. Sehingga kita tidak bisa melihat kualitas Zakir Naik begitu. Misalnya saja ketika dia mengklaim bahwa roh kebenaran itu atau prakletos itu diterjemahkan itu sebenarnya adalah Muhammad. Begitu ngemiskah? Begitu ya tidak punya legal standing daripada kenabian junjungan kalian ini gitu ya. Sampai-sampai kalian itu suka mengutip-ngutip ayat Alkitab lalu dicocokkan kepada nabi kalian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya yang dibawakan narasi-narasi dan juga dakwah materi yang disampaikan oleh Zakir Naik ya beberapa kali datang ke Indonesia. Nah, isu yang cukup heboh sekali adalah bahwa dia telah kena penyakit HIV AIDS. Angku, iri, dengki, dan sombong. Ya, saya tidak tahu ya apakah AIDS benaran atau mungkin AIDS seperti kepanjangannya saya bilang tadi itu angku, iri, dengki, dan sombong gitu ya. Tetapi teman-teman sekalian yang jelas bahwa ini udah beberapa media dan juga para kreator seperti YouTuber, TikToker dan FB Pro sekarang gitu ya. Itu telah memuat ya di akun-akun mereka bahwa ternyata Zakir Naik telah masuk ke rumah sakit di Malaysia
dan diisukan kena HIV AIDS. Ya sangat memalukan kawan-kawan ya. Oh jelas dong, ini kan tokoh agama yang terkenal, ya kan ulama yang paling diagung-agungkan oleh Donditan, oleh si Yusuf PI gitu ya, oleh ya rekan-rekan ya yang suka apologet begitu ya. Jadi andalan mereka ini Zakir Naik biasanya gitu. Ya jadi apalagi ya umat Islam yang awam begitu. Hebat sekali ya, dia tahu itu Alkitab gitu. Dia udah hafal-hafal ayat-ayat tertentu gitu, lalu dia serang gitu. Tanpa mengerti konteks, tanpa mengerti tentang budaya, tanpa mengerti ya tentang kejadian gitu ya, pasal sebelum dan pasal sesudahnya. Tapi ayat-ayat tertentu itu dihafalkannya yang relevansinya dalam materi-materinya saja kawan-kawan sekalian. Saya juga bisa melakukan itu. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran juga yang saya hafal ya. Nah kemudian saya akan korelasikan dan saya akan kait-kaitkan ketika saya berbicara. Apakah kemudian saya mengerti tentang asbab nuzulnya? Kan tentu tidak. Apakah saya mengerti tentang historikalnya? Tentu tidak. Apakah saya mengerti mengapa ayat itu diturunkan? Tentu saya nggak peduli hal itu ketika saya belajar Al-Quran barangkali gitu ya. Jadi karena hanya mencari keuntungan-keuntungan argumentasi kita. Jadi itu hal biasa kawan-kawan. Jadi ketika orang kemudian menyebutkan, oh kamu buka dalam hadis ini, kamu buka dalam Sahih Bukhari, kamu bisa melihat dari Sahih Muslim, Anda bisa melihat dalam Al-Quran, surat ini, surat itu, surat Maryam ini, ya, surah Al-Baqarah, surah Al-Hijr misalnya, surat ini surat itu gitu. Bukan berarti kita itu sudah menguasai Islam seutuhnya. Tidak kawan-kawan. Tapi Zakir Naik ini kan ketika dia berbicara mengutip ayat-ayat Alkitab ya, lalu dia katakan bahwa ini kebenaran gitu. Ini sudah yang saya paham tentang Alkitab. Saya lebih Kristen dari orang-orang Kristen. Waduh. Jadi udahlah ya gitu ya. Jadi maksud saya begini loh teman-teman ya. Zakir Naik ya, bertobatlah sebelum ajal menjemput begitu ya. Kan ada guru Anda itu Ahmad Dedat gitu ya, yang juga sama persis seperti Anda gitu ya. Jadi ya, meninggal mengenaskan loh Pak ya. Jadi jangan main-main begitu ya, jangan main-main. Selagi ada waktu, mari Anda bertobat. Apalagi jika benar Anda kena HIV AIDS, maka Anda ya itu ya tentu saja sampai anak cucu Anda 7 turunan ya, 7 keliling pusing memikirkan Anda gitu. Malu seumur hidup sampai 7 turunan Anda. Ketika memang benar-benar Anda kena penyakit AIDS. Tapi mudah-mudahan saja tidak benar kawan-kawan. Karena saya juga ya belum bicara dengan Zakir Naik gitu. Baik ya. Jadi saya rasa kawan-kawan apa yang kita bahas kali ini ya itu sangat bermanfaat sekali juga ya. Dan silakan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda terkait tentang isu mengenai Zakir Naik ini yang seringkali menyerang kekristenan dan saat ini sangat disayangkan sekali karena dia sakit dan merusak nama baiknya sih ya jika memang itu benar ya. Dan mudah-mudahan saja tidak benar bahwa dia udah kena penyakit HIV. Baik teman-teman sekalian, silakan apa komentar Anda silakan tulis di kolom komentar. See you again. Tuhan Yesus memberkati. Salam.